Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Setelah meluncurkan serangan darat ke Israel, Houthi kini gencar melakukan serangan di Laut Merah. Mereka menargetkan kapal-kapal milik Israel ataupun yang terafiliasi dengan negara Zionis. Sudah banyak kapal yang menjadi korban lalu. Seberapa berpengaruhkah penyerangan ini dalam dunia perdagangan internasional? Apa langkah Israel dan Amerika untuk mengatasi aksi Houthi ini? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak serangan Israel ke Gaza, Houthi telah menyatakan dukungannya kepada Palestina. Terhitung sudah beberapa kali kelompok militan Yaman ini melancarkan serangan udara ke Israel. Sayangnya serangan itu hanya dianggap angin lalu. Houthi pun langsung mendeklarasikan perang dengan Israel. Semua ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas pasukan militer Houthi kepada Gaza. Mereka mulai menyerang kapal-kapal milik Israel ataupun yang terafiliasi dengan negara Yahudi tersebut di Laut Merah. Pada tanggal 19 November lalu Houthi berhasil menyandar satu kapal kargo Galaxy Leader milik pengusaha Israel, yang sedang berlayar di Laut Merah. Saat berhasil membajak kapal tersebut, para milisi Houthi meneriakkan takbir. Kapal tersebut pun kini ditawan di kawasan Al-Salif wilayah Yaman, dan terparkir beberapa ratus meter dari lepas pantai. Kapal seketika ramai dengan datangnya warga sekitar sekedar untuk melihat-lihat ataupun mengabadikan momen. Kemudian Houthi juga menyerang kapal The Unity Explorer dan Ship No. 9 dengan bersenjata, dan rudal penyerangan dilakukan setelah awak kapal mengabaikan pesan peringatan yang dikirimkan oleh milisi Houthi. Tapi Israel membantah adanya hubungan dengan kedua kapal tersebut. Kapal The Unity Explorer adalah kapal berbendera Bahama yang dikelola oleh Dow Shipping Limited dan berbasis di London. Rencananya kapal tersebut akan berlabuh di Singapura pada tanggal 15 Desember. Kemudian Ship No. 9 adalah kapal kontainer yang berbendera Panama dan dikelola oleh Bernhard Scott di Ship Management atau BSM. Yang ada di Inggris. Kapal ini berlayar menuju pelabuhan Swiss. Ship No. 9 tetap melanjutkan pelayarannya karena tak terdapat kerusakan yang berarti ataupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Ship No. 9 hanya terkena proyektil saat transit di Selat Bab al-Manda. Kemudian di Desember ini Houthi juga menyerang kapal South Atlantic milik Norwegia, yang menurut Houthi punya hubungan dengan Israel, namun dibantah oleh pemilik kapal tersebut, Inventor Chemical Tankers dari Norwegia. Mereka berdalih bahwa kapal tersebut hanya membawa bahan baku biofuel dari Prancis menuju ke Pulau Reunion. Houthi bersumpah akan terus melakukan serangan di laut untuk mencegah kapal-kapal yang menuju Israel, hingga Zionis berhenti menyerang Gaza, dan pasukan makanan serta obat-obatan diizinkan masuk ke Gaza. Mengingat para pengungsi di tenda-tenda darurat yang ada di Kanyonis Gaza Selatan saat ini mengalami kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Serangan kelompok Houthi ini pun memberikan dampak bagi perdagangan internasional, terutama minyak dan gas alam. Harga kedua komoditas vital tersebut meningkat setelah Houthi melakukan serangan kepada kapal-kapal komersial yang berlayar di Laut Merah. Untuk mencapai Eropa dan Israel, kapal-kapal kargo dari Asia harus melewati titik sempit, misalnya kapal yang berlayar dari Laut China Selatan melintasi Selat Malaka sebagai titik pertama, lalu menyusuri anak benua India ujung selatan, Selat Hormuz, kemudian Teluk Aden. Dari Teluk Aden kapal kargo harus melalui titik sempit atau checkpoint Selat Bab al-Mandeb menuju ke Laut Merah. Kemudian keterusan Suez Z lalu berbelok ke timur, jika tujuannya ke Israel atau melanjutkan perjalanan mengarungi Laut Tengah menuju Eropa. Dari sini kita bisa melihat seberapa penting Selat Bab al-Mandeb yang terhubung dengan Laut Merah. Selat ini menjadi tempat melintasnya 12% dari total perdagangan minyak global lewat laut dan 8% gas alam cair. Setiap tahun selat ini dilalui 17.000 kapal. Pada paruh pertama 2023 tercatat dilintasi 8,8 juta barel minyak per hari dan 4,1 militer kaki kubik LNG atau liquefied natural gas atau gas alam yang dicairkan per hari. Tapi sejak ancaman Houthi kepada kapal yang berani berlayar menuju Israel lewat membuat banyak perusahaan besar ketar-ketir. Keberanian Houthi telah mengguncang perekonomian dunia. Beberapa kapal dari perusahaan pelayaran yang menguasai pasar tersebut saja Abmoller Maersk yang menguasai 15% angkatan petik kemas global dan Hapag-Lloyd dari Jerman yang menguasai seperempat pasar. Untuk menarik diri, beberapa perusahaan pelayaran tak menyerah. Mereka memilih mengambil rute lebih panjang dengan mengelilingi Afrika, tapi konsekuensinya adalah perjalanan semakin lama dan tentu biaya bahan bakar juga ikut melambung. Kini Israel pun sudah merasakan dampaknya, tarif angkutan laut menjadi naik.
CEO Proyektus Space River, sebuah platform pengangkutan global, mengungkapkan kenaikan tarif karena pengaruh rute panjang yang dilalui kapal tarif Angkatan Laut ke Israel dari berbagai pelabuhan CNN. Naik menjadi 2.300 US dollar atau setara 35,64 juta rupiah, padahal sebelumnya hanya 1.975 US dollar atau 30,61 juta rupiah. Tak hanya Israel, jika kondisi ini berlanjut, Eropa juga akan terkena dampaknya. Karena banyak kapal kargo yang membutuhkan akses selat tersebut untuk membangkas waktu tempuh dan biaya operasional. Kondisi ini akan terus berlanjut jika ketegangan antara Hamas dan Israel masih terus terjadi. Pengamat ekonomi Peter Abdullah Rajalam mengatakan, selama masih terjadi ketegangan geopolitik, perang di Rusia-Ukraina, dan Israel-Hamas, gangguan atas global supply chain atau rantai pasukan global akan terus meningkat, yang berdampak ke harga komoditas khususnya energi. Inflasi global akan tertahan tinggi. Kebijakan moneter global akan terus ketat. Di satu sisi, aksi Houthi ini merugikan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, tapi di sisi lain banyak negara-negara Arab justru menyambut baik serangan pesawat nirawak yang dilancarkan oleh Houthi. Hal ini dilihat sebagai salah satu contoh langkah dalam mendukung Palestina untuk mengatasi ancaman Houthi di Laut Merah. Amerika Serikat membentuk koalisi yang berisi 10 negara, koalisi yang dinamai Inisiatif Keamanan Multinasional. Ini mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Bahrain, yang merupakan satu-satunya negara Arab yang bergabung dalam koalisi tersebut. Sementara itu, negara Arab lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tak ada dalam daftar tersebut. Mereka tidak tertarik masuk dalam koalisi itu sebagai inisiator. Amerika Serikat lewat Menteri Pertahanannya Lloyd Austin mengatakan bahwa tujuan dari pembentukan koalisi ini adalah memastikan kebebasan navigasi bagi semua negara. Memperkuat keamanan dan kemakmuran kawasan. Koalisi yang dibentuk Amerika ini sama sekali tak memberikan pengaruh yang berarti kepada Houthi. Kepala perunding dan juru bicara Houthi Muhammad Abdel Salam menyampaikan pendapatnya lewat media sosial X. Koalisi bentukan Amerika Serikat bertujuan untuk melindungi Israel dan memilitarisasi laut tanpa pembenaran apapun, dan hal ini tak akan menghentikan Yaman melanjutkan operasi sahnya dalam mendukung Gaza. Selain membentuk koalisi, Amerika Serikat juga menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Houthi di Laut Merah ini didukung oleh Iran, tapi Iran sendiri sudah membantah tuduhan tersebut. Iran memberikan pandangannya melihat terbentuknya koalisi Laut Merah tersebut lewat penasihat pemimpin tertingginya Ali Samkani, negara Manaun yang bergabung dengan koalisi Amerika untuk menangani tindakan Houthi, ini adalah partisipan langsung dalam pembunuhan anak-anak oleh rezim Zionis. Saudaraku yang beriman, Houthi Yaman aman mencoba cara langka untuk mendukung Palestina, yaitu dengan menjaga kapal-kapal yang melintasi Selat Bab al-Mandeb, sebuah rute paling strategis dalam perdagangan internasional. Terobosan ini dinilai memberikan dampak signifikan bagi Israel dan Eropa. Semoga dengan aksi Houthi ini membuat Israel jerah menyerang Gaza. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.